Shalom sahabat Kristus, apa kabar? Pasti baik, pasti luar biasa. Karena Allah yang luar biasa itu ada di pihak kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema Janji Suci, Karier Meninggi. Banyak di antara kita, banyak orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen mengatakan aku hidup seperti ini atau mereka hidup seperti itu karena lingkungan, karena masyarakatnya, karena pergaulannya. Sehingga kita banyak menyalahkan pergaulan, kita banyak menyalahkan lingkungan masyarakat kita. Lingkungan kita merokok, lingkungan kita minum minuman keras, kita ikut minum minuman keras karena sama dengan lingkungan. Karena kita membaur, kita menjadi kalah, menjadi sama dengan arus, yaitu arus sesuai apa yang ada di lingkungan kita. Banyak anak muda yang sama sekali tidak menjaga kesuciannya, tidak menjaga kekudusan hidupnya, kekudusan tubuhnya, karena lingkungannya, lingkungan free sex, ikut free sex. Mari saat ini kita belajar, ada 4 pemuda yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidupnya, kekudusan tubuhnya. Dia sungguh-sungguh menetapi firman Tuhan, mengikuti jalur firman Tuhan, apapun lingkungannya. Kita belajar saat ini di Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, garis bawahi santapan, yaitu makanan, dan dengan anggur yang biasa diminum raja, garis bawahi juga diminum. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Ketetapan yang dibuat Daniel bersama teman-temannya Sadrah, Mesak, dan Abednego, tidak menajiskan dirinya. Kenapa saya berkata garis bawahi makanan dan minuman? Semua yang masuk dalam kehidupan Daniel, yang masuk dan merusak tubuh Daniel, Daniel sama sekali tidak mau. Daniel ngerti betul bahwa Allah yang tinggal dalam kehidupannya adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Sehingga hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita mempunyai kehidupan yang suci. Kita berkomitmen, berjanji untuk hidup suci dan karier meninggi. Kita belajar sahabat hari ini, Daniel dan keempat temannya berkomitmen, berjanji, aku tidak mau menajiskan tubuhku, karena tubuhku adalah tempat Roh Kudus, karena tubuhku adalah bait Allah. Dan dengar sahabat, ayat yang 9 dikatakan begini, waktu Daniel dan teman-temannya baru berjanji, belum melakukannya, baru berjanji kepada pelabur, jangan dikasih aku makanan santapan-santapan raja, dan jangan aku dikasih minuman yang biasa diminum raja. Mengapa? Saat itu lingkungan di Babel sangat rusak. Pemuda-pemuda mereka, orang-orang Kasdim, tidak belajar Taurat Tuhan, tidak mengerti aturan-aturan Tuhan. Jadi lingkungannya tidak mendukung. Dan Anda mengerti sahabat, Daniel dibawa oleh Nebukadnezar, ditawan oleh Nebukadnezar tanpa orang tuanya, tanpa pendamping, tidak ada yang mendampingnya, tidak ada pembimbing rohaninya, tidak ada pendetanya. Mereka sendiri menghadapinya. Tetapi karena firman Tuhan sudah menyatu dalam hidupnya, sehingga mereka berani berjanji untuk hidup suci, berketetapan untuk hidup suci, tidak sama dengan lingkungannya. Itu yang diambil pemuda ini, pemuda Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Kalau menyalahkan lingkungan, lingkungan Daniel rusak, lingkungan penyembah berhala, dan makan makanan yang diberikan kepada raja, minum-minuman yang diberikan kepada raja saat itu, Raja Nebukadnezar, adalah makanan dan minuman yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Halo sahabat, mari kita belajar yang masuk dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita punya prinsip atau pegang firman Tuhan yang mengatakan semua yang masuk dalam kehidupan kita sudah kudus. Yang keluar dari mulut kita, dari hidup kita, itulah yang Tuhan tidak suka. Kadang kita pegang satu firman, melupakan firman yang lainnya. Tetapi hari ini kita belajar dari Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Keempat pemuda remaja ini, dia berkata, aku tidak mau menajiskan tubuhku. Baru berkomitmen, baru berketetapan, baru bertekad, baru niat untuk hidup suci. Lihat ayat 9 dikatakan di sini. Maka
Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Allah setuju. Allah berkata, yes anak-anak muda, engkau menjaga kehidupanmu, engkau menjaga kekudusanmu. Mengapa harus menjaga kekudusan? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Mengapa kita harus berniat atau berkomitmen untuk hidup suci? Yang pertama, karena tubuh kita adalah tempat bersemayam Roh Kudus. Karena tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Itu komitmen yang dibuat Daniel bersama teman-temannya. Keempat pemuda ini, lingkungan sama sekali tidak mempengaruhi kehidupannya. Tidak takut apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Dan Allah setuju. Allah mengiyakan, Allah merestui komitmen mereka, sehingga memberikan kasih sayang, memberikan roh kasih karunia yang besar bagi Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mari sahabat, belajar hidup suci. Berjanjilah kepada Tuhan untuk hidup suci, berjanji untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Allah, tempat bersemayam Roh Kudus. Yang kedua, mengapa kita harus berjanji suci? Mengapa kita harus berkomitmen untuk hidup kudus? Yang kedua, tetap di 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Cukup jelas, cukup tegas. Itu yang dipegang oleh Daniel. Yang pertama, karena tubuh kita adalah bait Allah. Yang kedua, yang membinasakan bait Allah dibinasakan. Dan Tuhan tegas, bait adalah kamu, dan bait Allah adalah kudus, sama dengan kamu adalah kudus. Sehingga apa yang masuk dalam kehidupan kita, kita harus perhatikan sahabat. Apakah itu sesuai dengan Tuhan? Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan, atau itu sesuai dengan lingkungan pergaulan kita? Mari saat ini kita belajar. Kenapa kita harus hidup kudus? Kenapa kita harus pilih-pilih supaya kehidupan kita, tubuh kita tidak binasa? Sebab Tuhan yang membinasakan bait Allah, berarti yang membinasakan kamu, tubuhmu, itu sesungguhnya akan dibinasakan Tuhan. Bagaimana kalau yang membinasakan kita sendiri? Saya beri contoh. Saya tidak bisa minum air teh kalau dalam keadaan perut kosong. Pagi-pagi anget-anget orang minum teh hangat, itu segar. Bagi saya tidak bisa. Kalau saya belum makan apa-apa atau perut saya kosong, saya minum air teh hangat, itu lambung saya sakit dan seperti kram, seperti dicengkeram dalam-dalam. Dan itu sakit sekali. Saya ngerti itu merusak tubuh saya. Karena lambung saya sakit, saya tidak bisa memuji Tuhan. Karena lambung saya sakit, saya tidak bisa baca firman Tuhan. Karena tubuh saya sakit, saya tidak bisa nyembah. Oleh karena itu saya tidak mau kalau pagi-pagi atau dalam keadaan perut kosong, saya minum air teh. Dan bahkan kalau saya bertamu atau saya ada persekutuan, saya diberi air teh, saya berkata saya air putih saja. Saya ngerti itu merusak bait Allah. Saya ngerti itu merusak tubuh saya. Sehingga saya pertahankan supaya saya tidak sakit. Sehingga saya bisa melayani Tuhan dengan tubuh yang baik. Nah, kita belajar hari ini dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu apa hasilnya? Setelah mereka berkomitmen, berjanji untuk hidup suci. Tadi judulnya berkata bahwa janji suci, karier meninggi. Yang pertama tadi, karena kita adalah bait Allah. Yang kedua, karena bait Allah harus kudus. Tuhan berkata kamu adalah bait Allah, dan bait Allah adalah kudus, kata Tuhan. Berarti kamu adalah kudus. Hati-hati, jangan ikut arus, jangan ikut gelombang kemana, tetapi bertahanlah sesuai dengan firman Tuhan. Hasilnya apa kalau kita hidup kudus? Hasilnya apa kalau kita berniat untuk hidup suci? Seperti Daniel, dikatakan di dalam Daniel pasal 1 ayat yang 15 dikatakan perawaan mereka ternyata lebih kekar. Mereka lebih bugar, mereka lebih sehat, mereka lebih tampan. Tidak sama dengan yang lainnya.
yang membiarkan semua yang masuk dalam hidupnya merusak hidupnya, merusak tubuhnya. Banyak anak-anak muda yang bahasa Jawa dikatakan sentieng ya saudara. Sentieng itu seperti putus sarafnya. Karena apa? Ngepil. Ada pil namanya koplo. Sudah tahu koplo dipakai. Parah kan? Nah sama seperti itu. Kalau kita melihat iklan di baliho di jalan-jalan dikatakan merokok membunuh. Tetapi orang-orang masih merokok, sudah tahu. Berarti bunuh diri kan? Nah kita belajar. Hasilnya setelah mereka 4 pemuda ini, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, berjanji suci dan betul-betul menjalaninya janjinya, tidak makan santapan raja dan minum minuman anggur yang memabukkan, hidupnya, tubuhnya lebih bugar, lebih kekar, lebih tampan, lebih bersih, karena yang masuk dalam tubuhnya itu yang sehat. Lalu hasil yang kedua dikatakan di sini di dalam Daniel 1:20. Daniel dan teman-temannya ini ternyata 10 kali lipat lebih cerdas daripada teman-temannya yang cerdas. Sahabat harus ngerti, yang dibawa dan ditawan Nebukadnezar untuk dibawa ke Babel adalah anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang berilmu, anak-anak muda yang berpengetahuan baik, berpengetahuan tinggi, dan ini keturunan bangsawan. Tetapi Daniel dikatakan lebih 10 kali lipat lebih cerdas dari teman-temannya yang cerdas, lebih cerdas dari teman-temannya yang berilmu tinggi. Bukankah itu hal yang luar biasa? Janji suci membawa Daniel hidupnya lebih sehat, membawa Daniel lebih smart, lebih pintar, lebih cerdas, lebih berpengetahuan, karena diisi penuh dengan firman Tuhan. Lalu hasil yang ketiga dikatakan di dalam Daniel 2, dikatakan Daniel diberi kuasa, dikatakan lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Harapan Daniel tidak seperti itu. Harapannya dijadikan pegawai istana seperti yang lainnya. Tetapi karena Tuhan ngerti Daniel dan teman-temannya menjaga kekudusan bait Allah ini, Tuhan membawa lebih tinggi, menjadi penguasa di kerajaan Babel. Karirnya meninggi, janji suci, karier meninggi. Anda ngerti? Dan teman-temannya diberi kedudukan juga oleh kerajaan Babel, oleh Raja Babel. Mereka menjadi orang-orang yang berkuasa di berbagai daerah di Babel. Dan Daniel, kuasa yang nomor 2 setelah Nebukadnezar. Kita belajar hari ini, jangan sembarangan yang masuk dalam tubuh kita. Tuhan berkata, kalau yang membinasakan bait Allah akan kubinasakan. Bagaimana kalau yang membinasakan diri kita sendiri? Makanya tadi saya katakan itu sama dengan bunuh diri. Ngerti di situ sahabat? Lebih baik kita tidak bisa melakukannya. Kembali saya beri contoh satu lagi. Saya tidak bisa makan pedas yang terlalu pedas, sehingga ada makanan yang level. Saya selalu berkata, kalau ditanya lomboknya berapa bu? Separuh. Mereka ketawa, lombok separuh. Daripada saya sakit. Sebab kalau saya makan lomboknya 1, pasti itu semalaman saya akan kesakitan. Dan kalau saya kesakitan, berarti saya tidak bisa menjaga hubungan saya dengan Tuhan. Padahal Tuhan ada dalam kehidupan saya. Saya membiarkan Tuhan gelisah dalam kehidupan saya. Anda ngerti di sini sahabat? Kita belajar hari ini. Janji suci, yaitu kita tidak membuat kekudusan yang ada dalam kehidupan kita menjadi rusak. Bait Allah ini menjadi rusak. Mengapa kita berjanji suci? Karena kita adalah bait Allah. Karena kita kudus, bait Allah adalah kudus. Apa hasilnya? Hasil yang pertama, tubuh kita lebih bugar, tubuh kita lebih sehat. Hasil yang kedua, lebih smart daripada yang smart, yang paling smart. 10 kali lipat Tuhan berkata. Hasil yang kedua, karirnya dibawa meninggi, berkuasa atas Babel. Kita bisa kalau kita hidup seperti Daniel. Janji suci, karier meninggi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.